Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah minggu kedua terakhir sebelum memasuki masa Advent, yaitu akhir dari Church Calendar. Dan kita hari ini temanya adalah tentang penghakiman, seperti saudara tadi membaca di dalam atau mendengar di dalam fotum. Kita akan membaca satu bagian yang berkaitan dengan topik ini, yaitu Matius 25. Kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini di dalam Eschatological diskursus eskatologis, diskursus kelima ya, di dalam Injil Matius. Pasal 25 ayat 31 sampai 46, agak sedikit panjang. Saya akan membacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Saudara mendoakan orang di sebelah kanan, di kiri, di depan dan di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Buka suara. Bapa dalam surga, besar ini kami memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan ketika firman Tuhan dibicarakan, diberitakan, kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, sehingga kami sendiri tidak menjadi penghalang dari pemberitaan firman Tuhan itu. Tapi Tuhan yang membersihkan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang berbelas kasihan, memberi kasih karunia-Mu, anugerah Tuhan. Kami sekali lagi boleh dikuduskan oleh Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui kuasa firman. Kami berdoa supaya Tuhan berkati hamba, memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan mungkin juga melalui live streaming atau di dalam waktu-waktu yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan menyentuh hati dan pikiran kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin memperkenan hati Tuhan, semakin mengikut Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini waktu kita baca, ini kan konteksnya adalah teologi Matius kan ya. Ini kita mesti siap-siap bahwa ini berbeda dengan profil dari teologi Paulus misalnya ya. Nah, kalau saudara baca di dalam bagian ini ya, kan saudara bisa melihat ini sebetulnya orang itu diselamatkan karena iman atau karena perbuatannya sih sebetulnya. Orang itu diselamatkan karena anugerah
karena belas kasihan Tuhan, atau sebetulnya yang menentukan itu adalah perbuatan baik seperti yang dikatakan di sini ya. Ini tension yang lumayan jelas deh, saya nggak tahu kalau saudara baca nggak lihat tension ini ya. Saudara, saya sudah bahagia nggak ada tension, sekarang dikasih tahu mulai ada tension sekarang gitu ya. Tapi waktu kita mempelajari biblical theologies plural ya, saya teologi Alkitab ya, bukan single gitu, tapi plural. Tension seperti itu sebetulnya memperkaya di dalam kehidupan kita gitu. Alkitab itu bukan cuma teologi Paulus ya, with all respect ya. Tentu saja teologi Paulus penting sekali. Di Perjanjian Baru sebagian besar itu adalah tulisan Paulus seperti kita tahu kan ya. Tetapi teologi Matius ya menulis ini, Injil Matius ini gitu ya. Ini bukan berarti terus kemudian waktu kita membacanya dari terang teologi Paulus gitu misalnya. Biarlah Matius itu berbicara dari dirinya sendiri. Mungkin yang kita perlu koreksi adalah konsep diselamatkan karena iman yang karikatural ya, karena kita kurang mengerti Matius gitu. Mungkin yang kita perlu koreksi adalah bagaimana kita menempatkan good works di dalam kehidupan kita, atau khususnya orang-orang Protestan gitu ya, tanpa teologi Matius perhaps gitu ya, dan bagaimana menyelaraskan, mengharmoniskan dan sebagainya. Itu memang menjadi satu pertanyaan yang perlu diselesaikan. Tapi kita boleh assume memang nggak ada kontradiksi ya. Creative tension iya, tetapi kontradiksi nggak ada sih sebetulnya ya, antara Matius dan Paulus ya. Mungkin langsung saja secara sederhananya, kenapa bahwa Matius nggak bertentangan dengan Paulus? Kalau saudara membaca di dalam khotbah di bukit ya, itu kan dimulai dengan berbahagialah mereka yang bangkrut rohani, yang miskin rohani. Jadi jelas ini dimulai dengan gambaran kebangkrutan rohani. Orang yang bangkrut rohani itu perlu apa Ya perlu mengakui kebangkrutan rohaninya dengan rendah hati dan memohon belas kasihan Tuhan. So di dalam hal ini sama lah sebetulnya gitu ya. Matius bukan mengajarkan jalan keselamatan bagi orang-orang yang powerful secara spiritually gitu, enggak nyambung anyway gitu ya. Matius juga bukan mengajarkan orang-orang yang sempurna di dalam melakukan hukum Taurat dan enggak membutuhkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Kalau gitu kan enggak nyambung ya dengan kalimat berbahagialah mereka miskin rohani, itu miskin di hadapan Allah, kan enggak nyambung dengan itu. So sederhana saja, the beginning of the Sermon on the Mount itu sudah jelas sekali menggambarkan teologi anugerah. Tapi bukan berarti terus kemudian Matius waktu membicarakan tentang anugerah dia harus membicarakannya dari pasal 1 sampai pasal terakhir gitu ya, sampai pasal 28, yang nggak harus seperti itu ya. Even Paulus juga tidak sebetulnya kalau saudara baca gitu ya. Kalau saudara masih ingat kita pernah bahas dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas itu kan ada 3 perumpamaan yang terkenal ya. 3 perumpamaan terkenal yang di bagian tengah itu yang paling terkenal daripada ketiganya tentu adalah Parable of the Prodigal Son, perumpamaan anak yang hilang ya, itu adalah bagian yang ketiga kan ya. Maksudnya perumpamaan yang ketiga, perumpamaan pertama kedua kan bicara tentang domba yang hilang, bicara tentang uang yang hilang ya, uang mina ya atau dirham yang hilang ya. Lalu kemudian ketiga berbicara tentang anak yang hilang. Nah, saudara waktu membaca di dalam Injil Lukas, di dalam 2 perumpamaan yang pertama, ya domba dan uang, itu kan yang memiliki, yang mencari ya, yang memiliki, yang mencari. Tapi terus kemudian waktu bicara tentang anak yang hilang, itu bukan bapaknya yang mengejar dia mencari ya, tapi bapaknya tanda kutip simply menanti dan anaknya yang kembali kepada bapaknya. So saudara melihat creative tension ini bahkan di dalam Injil yang sama dan seharusnya nggak mengganggu saudara gitu. Termasuk juga waktu kita hari ini membahas antara Matius ya, seperti kok kayak nggak cocok dengan teologi Paulus. Sekali lagi ya, biarlah Matius berbicara dari keindahan tulisannya sendiri, toh dia juga dipimpin oleh Roh Kudus, dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah tulisan yang autornya adalah Roh Kudus sendiri melalui Matius. So biarlah bagian ini juga berbicara secara unik ya, tanpa kita harus buru-buru untuk menundukkannya pada teologi dari kitab-kitab yang lain gitu. Nah, saya percaya di dalam bagian ini cukup jelas ya secara konsep bahwa ini memang bicara tentang eskatologi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini visi eskatologis kan ya. Dan kita sudah sering mengatakan ya, bagaimana gambaran eskatologis itu kita cicipi di sini dan sekarang ya.
Banyak orang itu terlambat di dalam kehidupannya karena mereka baru melihat tahta kemuliaan Kristus itu nanti, telat ya. Dia pikir selama di dalam dunia ini ya nggak ada penghakiman ilahi, dan sepertinya saya fenomenanya memang mendukung tesis itu ya. Mana saya juga di dalam kehidupan yang melawan Tuhan dan sebagainya juga kayaknya nggak mengalami apa-apa gitu ya, nggak ada ganjaran apa-apa gitu, hidup ya oke-oke saja. Lalu orang itu salah berpikir. Dia pikir ya, kesabaran Tuhan itu adalah license untuk boleh terus berdosa ya. Kesabaran Tuhan itu adalah semacam lisensi supaya dia ya sudah, kayaknya kan nggak ada efek ya, nggak ada efek. Jadi kayaknya sepertinya nggak ada penghakiman. Kalau orang-orang seperti ini ya, itu waktu terakhir baru dia melihat tahta kemuliaan Kristus dan terlambat. Saudara, kalau kita menghayati eskatologi dengan benar, seperti ditekankan di dalam eskatologi reform ya, apa yang kita percaya kelak eskatologis itu ya, itu seharusnya hadir di dalam kehidupan kita di sini dan sekarang. Penghakiman itu bukan cuma urusan terakhir, ya, penghakiman itu urusan sekarang, secara cicipan deh. Bukan total discontinuity, ya, tetapi ada persiapan untuk menuju ke sana gitu. Memang di sisi yang lain ya, kita juga mesti berhati-hati dengan spiritualitas yang driven by fear. Hati-hati ya, spiritualitas kita itu harusnya driven by love and mercy of God, bukan driven by fear. Driven by fear itu agama teror namanya gitu. Sudah jangan pikir agama lain ya, agama Kristen sama sekali tidak kebal dengan ini. Agama Kristen itu tidak kebal terhadap spiritualitas teror. Spiritualitas teror itu menghasilkan ketakutan, guilty feeling yang nggak ada pengampunannya. Jadi orang itu digerakkan melakukan sesuatu karena ketakutan sebetulnya gitu, bukan karena mencintai Tuhan. Kalau Alkitab membicarakan ya inilah mentalitas budak, orang yang belum betul-betul dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, saya bisa teruskan ini panjang sekali, meneror orang itu ya, teror itu ya. Ini bisa menjadi satu pembodohan jemaat, dan itu terjadi ya di dalam sepanjang sejarah gereja, sampai sekarang juga. Pembodohan jemaat ya di dalam zaman reformasi, orang ditakut-takuti ya, itu kalau saudara pergi ke Eropa, sampai sekarang itu masih ada gambaran ini itu Last Judgment di portal gereja-gereja gotik itu ya, di pintu masuk ya, biasanya sekarang pintu masuknya bukan yang tengah ya, dibuka yang either yang kanan atau kiri gitu, atau yang satu entrance, yang satu exit. Kalau dulu kan memang portal utamanya itu ya, yang tengah gitu ya, itu Last Judgment, itu gambaran Last Judgment, sangat menakutkan dan sangat dekat dengan gambaran di sini meskipun nggak digambar domba dan kambing ya, tapi penggambaran satu kanan satu kiri gitu. Yang kanan itu adalah yang the blessed, yang kiri adalah the curse, yang the damned. Itu jelas sekali pemisahannya gitu. Terus ditambah lagi sama khotbah-khotbah gitu ya, khotbah-khotbah di atas mimbar dan seterusnya, dan traktat-traktat dan seterusnya, itu orang ketakutan, akhirnya orang ke gereja itu ketakutan gitu. Waktu rakyat ketakutan ya, waktu jemaat ketakutan, kontrol itu lebih gampang, kontrol lebih gampang. Tapi saudara perhatikan ya, Allah yang sejati itu bukan mengontrol manusia dengan cara itu loh, bukan itu. Oh, dia yang paling powerful, dia paling gampang. Kalau mau menakut-nakuti itu paling gampang, saudara nggak bisa banding dengan dia. Saudara mau menakuti manusia dengan apa sih? Kamu kalau sakit saya nggak bantu, ya gitu. Saudara mau menakuti itu, so what? Dia bisa dapat bantuan dari tempat lain kok. Kamu nggak saya pinjemin uang loh ya, dia bisa pinjam di tempat yang lain, nggak ada masalah gitu. Saudara mau menakut-nakuti orang dengan apa? Saya akan bakar rumahmu, nggak berani juga kan kita gitu. Tapi kalau Tuhan mau menakut-nakuti orang, dia benar-benar punya resource ya untuk itu gitu. Tapi kenapa ya Tuhan nggak pernah pakai cara itu ya untuk menguasai manusia? Tidak ya. Tuhan yang the most powerful, dia bukan menguasai manusia pakai cara ketakutan. Tapi manusia, suka sekali ya menguasai manusia dengan manusia yang lain dengan cara ketakutan. Dengan cara menakut-nakuti. Lihat saja itu kehidupan para diktator ya. Mereka itu menakut-nakuti ya. Membodohi rakyat, menakuti rakyat. Supaya apa? Supaya gampang dikuasai, gampang dikontrol ya. Tapi lihatlah jalan salib, apa yang dilakukan oleh Kristus itu, untuk memenangkan hati manusia, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Dia memenangkan hati jemaat itu dengan pengorbanan dan bukan dengan menakut-nakuti. Kalau saudara nggak mengerti prinsip ini, berarti saudara nggak mengerti salib, saudara nggak mengerti teologi salib gitu. Jalan yang lebar, ya, jalan yang menuju ke kebinasaan, yaitu salah satunya adalah jalan menakut-nakuti gitu.
Orang diteror, lalu terus kemudian dengan ketakutan dia kasih persembahan, dengan ketakutan dia melakukan ini, dengan ketakutan semuanya driven by ketakutan. Sekali lagi ya, waktu kita membicarakan, ini disclaimer by the way, waktu kita membicarakan tentang penghakiman ilahi, ini bukan ini ya, jangan dimengerti sebagai spiritualitas teroris, bukan loh, bukan itu gitu. Tapi saudara tetap mengertinya di dalam belas kasihan Tuhan. Memang ada masalah ya, saudara. Kalau orang setiap kali membaca firman Tuhan, dia selalu menempatkan dirinya di dalam posisi the damned. Ini masalah loh, saya. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini ya. Mungkin saudara dan saya juga bisa kayak begini loh, saya kadang-kadang ya, hopefully nggak terlalu sering. Waktu baca firman Tuhan, kita bukan menempatkannya di dalam posisi orang yang akhirnya diampuni Tuhan dan diundang bertobat, tapi di dalam posisi yang dihakimi ya, dan akhirnya dibinasakan gitu, yang akhirnya binasa gitu. Kok baca kok kayak begini ya, kayak paranoia begitu. Maksudnya waktu saudara baca bagian ini, saudara, waduh, saya pasti ini yang kelompok yang kambing, pasti saya kambing. Ya oke, saudara, kalau saudara pertama dengan seperti itu, tapi terus kemudian saudara berharap, tapi karena belas kasihan Tuhan ya, saya bukan kambing tapi domba. Ya oke, ada transformasi itu kan ya. Tapi ada yang nggak terjadi transformasi di dalam kehidupannya, ya udah dia terus menempatkan dirinya di dalam posisi kambing. Padahal ini kan gospel ya sebetulnya. Berita penghakiman itu pemberitaan Injil loh sebetulnya. Karena masih ada ruang untuk undangan berbalik kepada Tuhan. Dengan membaca cerita ini kan the fact bahwa kita masih mendengar cerita ini di sini dan sekarang dan bukan pada hari terakhir ya. Berarti ini juga adalah undangan percaya kan sebetulnya itu. Nah maka sekali lagi ya, penting untuk melihat berita-berita penghakiman ini ya, tetap ya, jangan kehilangan perspektif gospel ya. Karena kalau saudara membaca bagian ini nggak ada gospelnya, saudara nggak melihat gospel, saudara tahunya cuma melihat Allah yang marah-marah, yang murka dan sebagainya. Itu spiritualitas bahaya, betul-betul bahaya itu. Pembacaan itu sangat bahaya ya. Kalau seandainya ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan sengaja ke arah sana, itu juga bahaya gitu. Itu kebahayaan yang lain. Jadi zaman medieval betul-betul terjadi seperti itu ya. Jadi gampang untuk memanipulasi jemaat itu gampang gitu. Karena apa? Ya karena ditebar ketakutan gitu. Saya pikir ini ya sudah jelas kenapa ketakutan itu nggak kompatibel dengan kasih, karena Yohanes sendiri mengatakan ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan, itu kan jelas ya di dalam surat Yohanes. Kalau kita masih ada ketakutan, berarti pemahaman kita tentang kasih itu belum sempurna gitu. Kita nggak betul-betul dibebaskan di sini ya, nggak bebas daripada ini ketakutan itu, kasih itu. Narasi Injil itu sebetulnya nggak betul-betul mengubah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita masih percaya ada campuran-campuran ketakutan apapun, power manusia, or perhaps superstitious ya, kuasa jahat apa gitu, atau ya bahkan dianggap kuasanya Tuhan yang menakutkan gitu ya. Sekali lagi ya penting untuk membaca bagian ini dan saudara itu diundang untuk memosisikan diri saudara di dalam posisi the blessed ya, dan itu semata-mata karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Nah, saya percaya sudah ini ya, secara detailnya itu kita sudah pernah baca gitu, kita nggak perlu bahas ayat demi ayat sampai detail, tapi kan ini basically semuanya flow-nya jelas ya. Intinya saudara bisa melihat di sini bahwa ada panggilan ya bagi orang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh diberkati itu di dalam kehidupannya bertekun melakukan good works ya. Dan bagi Matius ya, ini nyambung dengan spiritualitas yang disebut para scholar ahli perjanjian baru itu namanya better righteousness ya. Kebenaran yang melampaui kebenaran orang-orang Farisi ya. Better righteousness, kita sudah pernah mengkhotbahkan itu ya di dalam seri khotbah di bukit yang ada 6 contoh itu ya. Saudara masih ingat kan ya, orang yang disuruh jalan 1 mil tapi dia rela jalan 2 mil, itu contoh daripada better righteousness gitu. Melampaui kebenaran dari orang-orang Farisi. Nah ini kita bisa kaitkan juga saya melakukan good works. Ada aspek better righteousness juga. Di dalam pengertian apa saya? Nanti kita bahas ya. Salah satunya adalah di dalam ketidaksadaran mereka waktu mereka melakukan good works. Nah ini penting ya saya, ini konsep seperti ini ya.
Melakukan good works, and yet nggak terlalu conscious, nggak terlalu sadar bahwa melakukan good works gitu. Melakukan diakonia, tapi somehow kayak nggak inget gitu ya, melakukan diakonia gitu. Yesus yang hadir di sini adalah Yesus incognito gitu ya. Ini seperti Yesus yang nggak dikenal, yang hadir diwakili oleh representatif ya. Dan itu yang seringkali kita nggak bisa tangkap. Mengapa saya? Karena kita itu suka memandang muka ya. Kita tuh suka memandang muka ya. Dan ini termasuk salah satu cerita Alkitab yang akan membebaskan kita dari narasi memandang muka gitu. Kalau seandainya saya tahu dia itu siapa gitu ya, saudara pernah lihat ini kan klip-klip yang banyak sekali, ini klasik banget ya, saya klip kayak gini gitu ya, orang yang saya juga pernah kutip beberapa kali gitu. Biasanya sih dari ini ya, dari China gitu ya, tapi nggak eksklusif dari China, dari mana aja juga bisa. Kan saya juga ada lihat di klip dari Indonesia juga, ceritanya more or less sama gitu ya. Jadi ada orang yang dihina-hina, ternyata dia adalah CEO-nya perusahaan gitu kan ya. Pendengarnya saya lihat kayak gitu ya. Saya nggak usah terusin lagi ya, agak boring ceritanya gitu. Dihina-hina, dikira orang miskin, padahal dia punya uang untuk bisa beli mobil yang paling mahal gitu kan ya. Tipikal kan, saya cerita-cerita kayak gitu sudah tahu lah ya. Diakhiri dengan happy ending ya. Happy ending untuk orang yang mau sombong itu. Yang tadinya dihina terus sekarang bisa bermegah, karena dia ternyata adalah orang powerful. Dia ternyata adalah somebody, bukan nobody gitu kan ya. Saudara bisa melihat gambaran-gambaran kayak gitu di dalam cerita-cerita narasi dunia gitu. Tapi kalau saudara ini ya melihat di dalam cerita ini ya, itu orang itu bukan baik kepada seseorang karena tahu bahwa dia CEO saya. Orang itu bukan baik kepada seseorang baru mulai bertobat karena tahu bahwa dia itu siapa gitu sebetulnya. Sebetulnya dari narasi itu ya, tetap nggak lepas daripada narasi memandang muka, benar nggak sih? Memang dari ceritanya perspektifnya biasanya kita diajak untuk melihat dari perspektif orang yang dihina-hina itu kan ya. Orang yang dihina-hina, terus kemudian ternyata, yang menghina-hina ini salah. Ternyata ini adalah CEO-nya loh, ini adalah pemegang saham terbesar. Waduh maaf bos. Ya soalnya kamu pakaiannya sederhana sih, saya pikir kuli gitu misalnya. Makanya tadi saya nggak tahu, sorry gitu kan ya. Terus kita mungkin ikut menempatkan diri di dalam cerita itu sambil ikut bermegah bersama dengan orang yang dihina-hina itu tadi ya. Kita sama-sama sakit sih soalnya gitu. Tetapi saudara pernah lihat gak ya dari perspektif orang yang menghina-hina gitu ya. Coba saudara tempatkan di situ gitu. Waktu saudara lihat klip seperti itu ya, saudara menempatkan di dalam perspektif orang yang menghina-hina. Gak enak loh saya menempatkan di sana gitu. Karena itu kan memalukan ya, saudara taruh diri saudara di sana itu di akhir ceritanya kan memalukan. Saudara yang jadi dihina-hina gitu kan ya. Saudara yang ditendang, dipecat lah dan sebagainya. Itu kan gak enak saya menempatkan diri di situ. Mendingan saya menempatkan diri di dalam posisi orang yang dihina-hina dahulu, bermegah-megah kemudian gitu kan ya, itu lebih nyaman gitu. Tapi saudara coba, pernah nggak menempatkan diri di dalam posisi orang yang keliru menghina-hina itu ya? Sedikit saja, coba ya, lain kali kalau nonton klip semacam itu, dan saudara coba mengidentifikasikan diri saudara kepada orang yang menghina-hina itu, dan akhirnya terus, kemudian terakhir saudara kena pecat gitu ya. Saudara akan dapat perspektif yang lain, sampai akhir, sampai akhir, nggak ada pertobatan sebetulnya di dalam diri orang itu gitu. Karena apa? Ya karena dia menghormati orang ini, karena tahu bahwa dia adalah orang kaya gitu. So tetap gak ada perubahan apa bos ya. Yang pertama memandang muka, pikir orang ini orang miskin, makanya dia menghina-hina. Terakhir dia menghormati, minta maaf. Kenapa? Karena ini adalah orang kaya. Sama, gak ada perubahan sebetulnya gitu. Makanya benar-benar menyakitkan sih kalau saudara mengidentifikasikan diri di dalam posisi orang yang ini yang menghina-hina itu. Karena apa? Ya karena gak terjadi perubahan apa-apa sebetulnya gitu. Dan inilah yang terjadi di dalam dunia, orang itu memandang muka gitu, orang itu memandang muka. Nah cerita ini mau membebaskan saudara dan saya dari memandang muka ini ya. Karena Yesus itu hadir secara incognito, secara nggak dikenal gitu. Bukan cuma untuk menguji ya, menguji satu hal mungkin saudara juga boleh tafsir sebagai pengujian, Tuhan mau menguji gitu. Tapi kalau menguji itu kesulitan dengan tafsiran pengujian itu apa Saudara mesti sadar lagi gitu kan ya. Saudara mesti hati-hati lagi gitu. Jangan-jangan ini adalah orang pilihan. Jangan-jangan ini adalah the little ones yang dimaksud oleh Matius. Maka saya harus treat differently gitu ya. Treat differently. Akhirnya jadi kurang unconscious ya, kurang natural gitu. Nah kebaca poin ini kan. Saudara kalau pernah ujian ya, pernah lah kita pernah ujian ya.
Saudara pernah ujian? Orang waktu ujian itu naturally atau very conscious? Pertanyaan goblok ini ya, saya. Siapa di sini yang pernah ujian terus setelah tulis terus saudara selain terus kemudian, loh tadi itu ujian toh, makanya tadi ujian loh, saya nggak tahu kalau tadi ujian, coba tahu ujian saya kan kerjaan. Orang gendeng saya kayak begini, semua orang ujian tuh conscious lah pasti gitu. Ya kecuali saudara diajak omong-omong sama dosen gitu ya, ngomong-ngomong setelah selesai 10 menit, oke, kamu saya kasih nilai. Loh, tadi itu ujian toh. Nah, itu bisa kaget kayak begitu ya. Tapi kalau orang ujian benar pakai ujian tertulis atau ujian lisan dan sebagainya, nggak ada orang kaget kayak gitu saya. Saya mau bilang apa sih? Saya cuma mau bilang orang waktu ujian itu conscious gitu. Bagian ini not even ujian saya, karena nggak conscious kok sebetulnya gitu. Orang-orang ini nggak conscious juga kalau sedang diuji gitu. Dan saudara bukan membaca ayat ini supaya nanti saudara jadi conscious dan melihat perjumpaan dengan setiap orang, setiap manusia itu sebagai ujian gitu. Karena nggak dapat nanti akhirnya message-nya. Message-nya jadi message, saudara mesti conscious waktu melakukan good deeds ya. Be conscious of your good deeds. Itu precisely bukan message-nya, so itu 180 derajat yang mau dikritisize oleh bagian ini ya. Kekristenan mungkin bukan nggak melakukan good deeds ya. Bukan nggak melakukan itu. Tapi pertanyaannya itu bukan apakah kekristenan itu involved di dalam good deeds atau tidak. Tapi apakah waktu kekristenan, kita orang Kristen, waktu gereja melakukan itu simply an act of kindness yang naturally terjadi begitu saja gitu. Atau ini sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang itu tadi ya, untuk menempuh ujian supaya dapat nilai tinggi gitu, atau apapun, saya mau metafornya gitu ya, supaya dipandang, ya sudah pernah dibahas ya oleh Matius dalam bagian yang lain ya, spiritualitas supaya dipandang, spiritualitas supaya diketahui oleh yang lain ya, sudah pernah dibahas kan ya saya. Nah di dalam bagian ini saya, yang indah di dalam cerita ini adalah bahwa mereka ini ya nggak conscious, nggak sadar melakukan good deeds mereka ya. Tetapi yet Yesus itu hadir di sana. Nah ini sebetulnya masih introduksi nih ya. Saya hari ini mungkin agak nggak sistematis karena kalau kita mau jalan ayat per ayat bisa jadi panjang sekali. Dan ini sangat berkaitan dengan konsep atau motif of reward ya di dalam Matius yang lagi-lagi perhaps kurang Paulin gitu, kurang Paulus gitu ya. Paulus kan jarang ya membicarakan tentang reward ya. Kita di dalam spiritualitas reformator ya, itu kritikal sekali terhadap the idea of merit. Tapi merit itu bukan reward ya. To be precise, merit is not reward. Reward itu upah. Merit itu hitung-hitungan jasa. Merit itu sesuatu yang saudara deserve untuk mendapatkan. Saudara kerja ya, sebagai pekerja kebun anggur itu ya, saudara janjian 1 dinar, saudara sudah kerja, lalu terakhir ya saudara dapat 1 dinar, nah itu namanya your merit sebetulnya gitu ya, bukan cuma reward, kita bisa bilang merit juga sebetulnya gitu, karena memang dia bekerja kan ya, dia bekerja lalu terus kemudian dapat itu ini apa, upah di dalam pekerjaan, memang jasanya dia gitu, sesuatu yang dia well deserve gitu ya, deserve. Tetapi waktu kita bicara tentang reward ya, di dalam pengertian Matius, tetap nggak boleh dipisahkan dari konsep anugerah ya. Orang itu diupah itu bukan karena Tuhan itu oblige, bukan karena Tuhan itu wajib ya. Reward pun itu adalah another gift sebetulnya, itu another anugerah ya. Maka hati-hati saya mengerti reward sebagai sesuatu yang dikalkulate ya. Saya tuh waktu kecil bukan dari GRI seperti sudah tahu gitu ya, saya dari aliran gereja yang lain gitu. Kita suka joking saya di gereja itu ya, kalau ada orang kerja berat gitu dan sebagainya terus mulai agak kecapean terus kita tepuk tuh, gak apa-apa, upahmu besar di sorga gitu ya, upahmu besar di sorga. Waktu kerjaan susah gitu, upahmu besar di sorga gitu ya. Perhaps joking sih memang gitu ya, joking, lucu-lucu, tapi perhaps juga ya mungkin juga teologinya gitu. Jadi bekerja untuk upahnya di sorga. Well kita bisa tafsir negatif atau positif sesuai, kita bisa tafsir positif di dalam pengertian ya setidaknya di sorga gitu loh ya. Ini nggak mengharapkan upah di sini, tapi di sorga gitu. Kalau mau diteruskan lebih positif lagi, apa upah terbesar di sorga? Ya Yesus sendirilah, apalagi yang bisa lebih besar daripada Yesus gitu kan ya. Persekutuan dengan Yesus, so clean lah kalau kita mengertinya seperti ini, nggak ada persoalan gitu ya. Tapi mungkin kadang waktu kita memikirkan upah di sorga, kayaknya bukan itu mungkin saya bisa kebayang yang lain loh. Seperti murid-murid, posisi 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri dan sebagainya ya.
Kenapa nggak minta yang tengah aja ya? Kenapa nggak minta Yesus? Minta yang di kanan, minta yang di kiri gitu. Orang cari reward yang lain deh. Berarti kayaknya masih nggak bebas daripada konsep duniawi gitu. Akhirnya sorga digambarkan sebagai proyeksi keinginan nafsu yang ada di dalam dunia ya. Nggak jelas banget lah soal konsep seperti ini gitu ya. So, tetapi sekali lagi balik kepada istilah yang dipakai ini ya, reward atau upah. Ini di dalam eskatologi ya, di dalam etika dari Matius ini sangat penting sebetulnya gitu ya. Jadi di dalam hal ini Matius sebetulnya mengaffirm ya the so-called Deuteronomistik teologi yang kita sudah agak lama nggak ngomongin ya saya. Hopefully sudah masih ingat Deuteronomistik teologi itu apa saya? Ya ini ya saya teologi di dalam kitab Deuteronomistik di dalam aliran Deuteronomistik ya Deuteronomi. Kalau kamu taat ya Tuhan memberkati. Kalau kamu tidak taat ya itu disaster will follow you gitu kan ya. Itu Deuteronomistik teologi gitu. Kita nggak akan ulang kompleksitasnya ya. Kita pernah baca. Tentu bagian ini bukan di dalam kemutlaan yang nggak ada perkecualian ya, maksudnya kitab-kitab bijaksana banyak sekali mempolemisasi bagian itu. Tapi Matius itu basically mengambil ini. Jadi orang yang melakukan ya perbuatan baik ini dengan setia ya, terus hidup kekal. Ya. Mereka yang menghindar ya, mereka yang tidak melakukan perbuatan baik ya, akhirnya itu berakhir pada kebinasaan. Apakah ini anti reformatoris ya? Apakah ini anti teologi Paulus ya? Enggak ada benturan dengan teologi Paulus. Bagaimana menyelaraskan ini secara sistematik teologis misalnya? Sederhana sebetulnya, yaitu dengan melihat inilah tanda dari orang yang sungguh-sungguh diselamatkan karena atau melalui iman semata ya. Tanda orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal anugerah Tuhan itu adalah ini, dia punya karakteristik seperti domba dan bukan kambing gitu. Ini bukan berarti bahwa saudara dan saya diselamatkan karena karakteristik itu ya, bukan. Saudara tetap diselamatkan karena anugerah, saudara tetap diselamatkan semata-mata karena korban Kristus yang sempurna itu dan bukan karena your good works. Tapi ada tanda ya, orang yang sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan itu ada tandanya, ada tanda-tanda orang pilihan. Dan itulah yang kita baca di dalam bagian ini, itu orang-orang yang akhirnya menerima upah ya di dalam kehidupannya karena perbuatan baik mereka. So, sekali lagi ya jangan bikin karikatur posisi perbuatan baik yang sebetulnya nggak diajarkan oleh Alkitab ya, atau saudara mengenal Alkitab mungkin sangat parsial gitu, sehingga kita miss bagian-bagian seperti yang ada di dalam kitab atau Injil Matius ini gitu. Saudara kalau membaca sekali lagi ya bagian ini, kan di situ kan ya ada pemisahan ini, pemisahan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. So kalau ini saya bukan ini bukan expert di dalam dunia perbinatangan, saya nggak tahu di sini apakah ada zoologist. Jarang kali ya kita di Indonesia sekarang zoologi. Saya dulu waktu kuliah pernah ditanya sekolah apa, saya bilang teologi gitu. Terus yang tanya apa? Zoologi gitu, dia kaget. Saya juga ikut kaget. Masa saya sekolah zoologi? Zoologi enggak, saya enggak sekolah zoologi, teologi mungkin karena pronunciation yang kurang jelas gitu ya. Tapi jarang ya orang sekolah itu. Nah kalau orang benar-benar mengerti ya, punya expertise itu ya, itu membedakan domba dari kambing itu susah untuk orang biasa. Nggak bisa cukup lihat dari colornya saja, karena colornya bisa sangat kompleks gitu. So perlu expertise ya, yang bisa membedakan itu adalah seorang gembala. Gembala itu bisa membedakan. Poin yang mau dikatakan apa sih? Similar gitu. Kita di dalam gereja ya, kita nggak ada panggilan untuk membedakan antara lalang dan gandum. Mungkin nggak bisa juga loh sebetulnya gitu. Tapi saudara better bisa mengenal diri saudara, apakah saudara itu lalang dan gandum. Ini penting ya. Tapi kita membeda-bedakan ini kayak ini lalang, ini gandum, ini kayaknya belum lahir baru, ini lahir baru dan sebagainya. Aduh, Sita ini siapa ya? Yang bisa melakukan itu Tuhan sebetulnya gitu. Biarlah itu dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan melakukannya itu pada akhirnya ya, seperti dalam cerita ini gitu. Gandum dan lalang itu dipisahkan pada akhirnya, bukan dipisahkan terlalu cepat gitu. Kita, saudara dan saya, karena kita suka membangun kehidupan ini dalam cerita false security, termasuk gereja kita ya, kita mau
ada security gitu ya, security kalau bisa pisahin secepat-cepatnya gitu ya. Karena kalau lalang-lalang terlalu banyak, presentasi terlalu tinggi di dalam gereja, itu bikin gereja kurang aman. Lebih baik kita gereja isinya semua adalah orang-orang lahir baru, orang pilihan ya, gandum dan sebagainya. Di antara murid Yesus saja ada Yudas itu loh. Di antara murid Yesus ada Yudasnya gitu. Terus kemudian kita mau expect apa ya di dalam ini, di dalam gereja yang kelihatan gitu. So, balik lagi ya saudara. Saudara dan saya gak dipanggil dan juga gak mampu juga saudara untuk melakukan pembedaan ini. Itu perlu expertise dari sang gembala ya. Gembala di atas segala gembala, yaitu Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Saudara dan saya bagaimana? Ya sudah, kita introspeksi ya. Kita di dalam kehidupan kita ini lebih mirip kambing atau lebih mirip domba gitu. Menarik saya kalau sudah membaca ini tadi dalam ayat berikutnya gitu ya. Domba di sebelah kanan, ya kambing di sebelah kiri. Lalu kemudian raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, meaning yang the blessed ya, yang diberkati. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Coba saya baca ini ya saya di dalam versi dari ESV misalnya ya, Matius 25. Terimalah kerajaan ya, ini the kingdom ya, inherit the kingdom. ESV pakai kingdom ya, sama seperti bahasa Indonesia kerajaan. Sebetulnya ada istilah yang lain saya, yang ini apa itu menarik menurut saya terjemahan ini ya, bisa diterjemahkan mungkin bahkan lebih dekat dengan bahasa aslinya. Inherit the kingship. Ya, apa ya bedanya ya? Kingdom sama kingship ya. Kingship itu mungkin kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia jadi strip raja, strip-an gitu ya. Nah, maksudnya kerajaan gitu ya. Bukan kerajaan, kalau kerajaan itu ya berarti kingdom gitu kan. Kingdom, kerajaan. Ini kerajaan gitu. Kingship. Raja ya. Apa bedanya saya? Bedanya yaitu waktu dikatakan inherit kingship itu saudara diundang, diajak untuk memerintah bersama dengan Kristus, King of all kings. Itu yang di inherit ya di sini itu. Memerintah bersama dengan Kristus. Berarti domba-domba ini akan menjadi raja-raja seperti Kristus yang adalah raja. Gambar ini menarik ya saudara, karena apa saudara? Karena kalau sudah melihat di dalam gambarannya, siapa sih itu raja gitu ya, akhirnya inherit the kingdom ini. Ini persis seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam bagian Injil yang lain gitu. Sudah melihat di sini servant kingship ya, gambaran kepemerintahan ya, yang melayani itu, yang mengasihi. Ya itulah saudara gambaran true king. Kita di kebudayaan timur ya saudara, itu kadang seringkali kurang ya saya mengerti ini ya, otoritas, ya, pemerintahan dan sebagainya. Kita lebih dekat mungkin dengan yang dikatakan Yesus itu memerintah dengan tangan besi. Kita mau dihormati, dihargai ya. Tapi pertanyaannya apakah kita mengasihi, mencintai, memeluk, merawat dan sebagainya gitu, mencuci kaki dan seterusnya. Ya. Itu bagiannya seringkali di bypass karena bagian-bagian itu adalah bagian yang dianggap rendah ya. Itu pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan para budak. Raja itu ya seharusnya dilayani, dihormati, disegani, dipuji, ya, difoto, didokumentasi dan sebagainya. Nah, nyambung semuanya. Tetapi kalau kita melihat kenapa ya bisa ada gambaran seperti itu gambaran Greco-Roman culture. Greco-Roman culture ya. Raja itu di atas, hamba itu di bawah. Raja itu yang patut dihormati, ya. Budak-budak, hamba-hamba itu yang seharusnya melayani. Tapi di sini kan di dalam narasi Injil ini kan jadi terbalik ya, saya terbalik itu. Inherit kingship, siapa itu ya yang akan inherit kingship with Jesus himself? Siapa saya? Yaitu orang-orang yang melayani seperti Kristus. Mereka adalah raja-raja dan akan dijadikan raja karena ya mereka ini di dalam kehidupannya itu menjalankan peran seperti yang disebut oleh Lukas little flock ya, domba-domba kecil. Orang-orang yang insignificant ya, yang melayani orang insignificant yang lain. Perhatikan ya kalimat ini ya. Orang insignificant, little flock yang melayani orang insignificant yang lain gitu.
Kita kadang-kadang tempted dengan cerita orang signifikan yang merendahkan diri untuk melayani the insignificant, ya. Saudara yakin saudara orang signifikan gitu? Yesus iya ya, Yesus turun dari sorga. Saudara turun dari mana emang? Turun dari mana saudara? Orang signifikan yang melayani orang-orang yang rendah. Memang lu orang atas gitu maksudnya. Inilah saya problem ya di dalam spiritualitas. Kenapa saya? Karena kalau kita masih berpikir seperti ini ya, again, kita masih gak bisa keluar dari batasan consciousness ya. Conscious, very conscious. Bahwa saya orang di atas yang sedang datang ke tempat yang remote, yang terpencil. Yang gak deserve kehadiran saya gitu ya. Tapi saya mengasihi mereka dan merendahkan diri saya turun ke sana gitu misalnya. Gak keluar ya saya daripada consciousness, tetap aja masih muter di sana gitu. Perhatikan di dalam cerita ini ya, gak ada loh saya bagian itu gitu. Mereka benar-benar surprise ya, dua-duanya sih actually surprise gitu ya. Baik yang kambing maupun yang domba, dua-duanya surprise. Surprise karena apa sih? Yang kambing surprise karena mereka selalu memandang muka dan ternyata gak kelihatan mukanya Yesus di situ kan ya. Ini Jesus incognito kan. Jadi mereka surprise gitu. Tapi nggak ada yang surprising sebetulnya kan, ya kamu kan memang selalu memandang muka. Mungkin mereka akan bilang, coba kalau engkau itu jelas betul-betul adalah engkau Tuhan, atau nggak usah engkau lah ya, engkau jalan di sebelahnya, tepuk-tepuk ini ya, orang sakit yang di penjara tepuk-tepuk ini loh saudaraku, pasti kita akan melayani mereka semua Tuhan. Masalahnya engkau nggak ada di sana loh, masalahnya engkau nggak ada di sebelahnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah orang-orang pilihan, bahwa itu adalah the little flock yang engkau kasih, kita kan nggak tahu gitu. Ya memang mereka selalu memandang muka, ya nggak ada yang mengagetkan sebetulnya di sini, tapi mereka sendiri kaget. Tapi yang juga nggak kalah menarik adalah cerita orang-orang yang mencintai ini kan ya, yang melayani, mereka juga kaget. Kaget karena mereka nggak merasa, bukan cuma nggak merasa bahwa yang dilayani itu adalah mewakili Yesus sendiri, itu satu hal. Tapi mereka juga kaget ya, karena Tuhan mengingatkan perbuatan baik mereka, tapi mereka sendiri kayaknya juga nggak terlalu ada rekod tentang perbuatan baik mereka gitu. Mereka nggak ada buku harian gitu ya. Saya bukan berarti saudara ini ya, don't get me wrong, saya bukan sedang sinis dengan orang yang punya buku harian loh ya, bukan. Mau punya buku harian ya silakan saja gitu. Oh awan hari ini apa ya, silakan saja gitu. Tapi ini orang yang bikin buku harian untuk rekod dia punya jasa gitu, dia punya perbuatan baik gitu. Menghidupi kehidupannya very conscious, tidak melakukan perbuatan baik. Waktu memberi ya, selalu harus ada catatannya, harus gitu. Dan yang paling gak boleh melupakan siapa? Saya yang paling gak boleh lupa gitu. Orang lain mungkin bisa lupa ya, tapi saya gak boleh lupa, karena itu adalah yang saya kerjakan, saya harus ingat itu gitu. Sekali lagi ya, bukan itu ya ceritanya di sini gitu. Kapan itu? Kapan? Mereka nggak ingat, mereka nggak sadar ya, berarti ini kerohanian mereka itu mengalir secara natural begitu saja gitu. Bukan karena ditakut-takuti, ya, karena mereka memang mengenal Kristus, jadi mereka simply melakukan deeds of kindness, itu bahkan dengan tidak melihat apakah ini orang percaya atau nggak percaya gitu ya, nggak ada hitung-hitungan itu juga saya. Yang mereka lakukan itu adalah perbuatan belas kasihan ya, pelayanan kepada siapa saja, kepada sesama manusia, sudah gitu saja gitu. Very inklusif ya di dalam hal ini ya. Harap saya kita bertumbuh di dalam kerohanian yang seperti ini ya, karena ya manusia itu suka ya, saya memang kalkulasi itu, waktu kita berkorban kita ada kalkulasinya gitu. Setelah kita melakukan ini, kita dapat apa ya? Apakah reputasi saya jadi naik? Apakah gereja saya jadi lebih dikenal? Lalu setelah saya melakukan ini, apa ya? Terus kemudian apa? Baliknya itu apa gitu ya? Kita tuh, biasa sekali ya, dengan relasi transaksional itu ya. Bahkan dengan orang yang kita pikir kita nggak sedang transaksional dengan dia, enggak sih. Kita nggak ngomong direct kan ya. Kalau saya membeli beras ini, gitu, apa kau beri padaku? Kan memang enggak sih, kita nggak ngomong kayak gini memang. Tapi kita hitung-hitungan dengan diri kita sendiri gitu. Kita nggak ngajak hitung-hitungan dengan mereka memang. Waktu saudara memberi ya, saudara memberinya sincere, saudara nggak mengharapkan apa-apa. Ya taruh begitu saja gitu ya. Tapi kita bikin hitung-hitungannya sendiri. Kita menciptakan rewardnya sendiri, baliknya sendiri itu apa gitu. Yang saya dapatkan setelah pemberian ini terus kemudian apa gitu. How corrupted ya kehidupan manusia ini ya.
Dan gambaran eskatologi itu jauh sekali loh saya dengan yang terjadi di sini dan sekarang itu. Then how do we prepare ya? Bagaimana kita mempersiapkan diri ya? Malu-maluin nggak sih kayak gini? Waktu Yesus di atas tahta kemuliaannya. Sekarang saya di sini dan sekarang ya, mari kita mencicipi ini Yesus dan tahta kemuliaannya di sini dan sekarang. Jangan tunggu nanti gitu ya, nanti terus kemudian di sini kita menghidupi cerita yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan cerita ini ya, lain banget gitu, ceritanya mendadak lain gitu. Tiba-tiba seperti kayak ada kategori ketiga atau bagaimana, dianggap kambing juga kayaknya nggak sejahat kambing, tapi juga nggak punya karakteristik domba, nggak ada juga sih di cerita ini kategori ketiga, yang ada cuma kambing dan domba sebenarnya. Sekali lagi ya saya, kalau saudara melihat di dalam list yang dilakukan ini ya, orang-orang benar itu ya, ini pinjam istilah yang dipakai di dalam Matius ya, orang-orang benar yang diberkati Tuhan, itu adalah orang yang di dalam kehidupannya dia menutupi, saya pinjam istilah ini ya, commentary, most basic human needs. Most basic human needs. So, beberapa hari lalu, saya kalau nggak salah di ini ya, di renungan malam ya, kita merenungkan Yesaya 58 ya. Yesaya 58 yang terkenal itu ya. Coba kita baca lagi ya. Renungan malam hari Jumat kalau saya nggak salah ya. 58 ayat 7, supaya engkau, dari ayat 6 ya, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap sesamamu, terhadap saudaramu sendiri. Ya, roti bagi yang lapar, shelter ya, membawa ke rumah, lalu terus kemudian pakaian bagi mereka yang kedinginan, yang telanjang, basic human needs kan ya. Gak perlu ada hitung-hitungannya gitu, gak perlu tanya dulu, seperti kayak di Indonesia ya, saya itu kan sering kali mau nolong orang tanya dulu, agamamu apa gitu. Aduh sudah nggak usah tanya lah, sudah agamamu apa gitu. Sudah ini adalah sesama manusia begitu saja gitu. Agamamu apa? Kristen, reform bukan, misalnya gitu ya. Aduh rumit bener ya, sudah kayak gini ya. Setelah reform sudah dijawab iya, GRII bukan. Hayo, masih harus GRII lagi ya. Terus setelah jawab iya GRII, Kelapa Gading bukan. Waduh, rumit ini kayak begini ya saya. Saya joking ya saya, joking yang set, karena again saya ini bukan sesuatu yang pasti nggak ada loh saya, eksklusivitas seperti ini ya. Dan kita bisa mengatakan ya kita penuh dengan keterbatasan, kita mesti pilih-pilih dan sebagainya. Tapi mungkin itu bukan lebih menggambarkan keterbatasan kita, tapi menggambarkan kesempitan hati mungkin ya, lebih daripada keterbatasan kita. Karena kalau kita bicara keterbatasan, Tuhan mengerti kok keterbatasan kita. Bahwa resources kita terbatas itu Tuhan juga tahu gitu. Tetapi seringkali yang menghalangi kita menjadi berkat ya, melayani orang itu bukan karena keterbatasan resources kita, tapi kesempitan hati. Persoalannya ada di sana. Gitu. Bukan kita nggak cukup lagi pakaian untuk menolong orang lain, bukan. Tetapi hati kita yang nggak cukup luas sebetulnya. Gitu. So, sekali lagi ya, ini bicara most basic human needs ya, bukan cuma Christians, apalagi elects gitu ya, atau ini ya, Christian elect. Tapi ini adalah bicara tentang kebutuhan manusia ya, siapa saja gitu. Gak perlu ada kalkulasi gitu. Maksudnya, saudara kadang-kadang di kalangan Injili terus terang kan bisa ada kalkulasi seperti ini. Perhaps ini nggak sounds unfamiliar ya. Saya kalau cuma kasih dia pakaian, kalau cuma saya itu, tapi akhirnya jiwanya binasa. Pernah nggak dengar kayak gini? Saya kalau cuma kasih dia pakaian, tapi akhirnya jiwanya binasa. Gitu. So what's the point? Gitu. Di dalam kalimat ini ya, saya coba saudara pikirkan ya, worldview-nya apa sih ya? Saudara nggak mau investasi kebaikan saudara itu rugi gitu. Karena adalah lebih tinggi memenangkan orang itu jiwanya kekal daripada kita memberikan roti akhirnya dia binasa juga. Saya rugi dong membagi roti itu kepada dia karena ini nggak lasting. Ini
persoalannya ada pada siapa sih, saudara? Saya yang sedang investasi, bukan mau menolong orang itu nggak ada di picture sama sekali, saudara. Yang ada dalam pikiran kita adalah kita sendiri. Saya dan roti saya dan uang saya mesti invest di mana? Secara pelayanan. Kalau bisa saya yang lasting, bukan yang nggak lasting. Kalau yang nggak lasting, saya rugi nanti ya. Balik-balik lagi apa? Upahku disor, ini lagi gitu. Upahnya lain kalau memenangkan jiwa sama sekedar menolong orang yang kedinginan, upahnya lain gitu. Ini kalkulatif nggak sih kayak gini nih? Apakah ini spiritualitas saudara? Apakah ini spiritualitas gereja gitu? Kalimatnya sih kalimat-kalimat teologis gitu ya, kalimatnya sih jargon-jargon teologis semuanya dan lumayan persuasif sepertinya gitu ya. Mana yang lebih baik, yang lasting atau tidak lasting? Ya, saya kira seluruh dunia akan setuju ya, pasti yang lasting. Yang lasting itu yang bertahan sampai kepada kekekalan, bukankah itu lebih prioritas? Ya iya juga gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu adalah tentang saya, tentang kita, bukan tentang dia ternyata gitu. Mending kalau sudah pikir antara yang lasting dan gak lasting karena dia. Lebih baik dia dapat berkat yang lasting daripada dia dapat berkat yang sementara. Tapi dianya gitu. Ini kayaknya bukan dianya, kitanya masalahnya gitu. Ini uang saya gitu. Uang saya mau saya pakai untuk sesuatu yang lasting ya. Supaya upah saya juga lebih jelas nanti di sorga sana. Muter-muter di dalam cara pikir kalkulatif seperti ini. Dan ini katanya orang mengenal Injil. Apakah betul saya ini orang yang mengenal Injil? Coba baca lagi cerita yang sederhana ini ya. Matius pasal yang ke-25 ya. Kok nggak ada ya orang-orang ini mikir kayak begitu? Mereka terlalu naif, terlalu bodoh atau bagaimana ya? Kenapa kok nggak ada saya di sini gitu? Ada sesuatu yang berbeda ya dalam cerita narasi eskatologi ini itu. Sekali lagi ya saudara, mereka dua-dua ini surprise, mereka kaget ya bahwa mereka sudah melakukan itu. Ternyata memang betul ya di sini nggak salah kalau ditafsir bahwa orang-orang yang menerima ini adalah Christ disciples, indeed orang-orang pilihan gitu. Tetapi ya saudara, yang indah di dalam cerita ini ya, yang memberikan, yang melayani pada waktu mereka melakukannya, mereka nggak bother saya melakukan pengecekan apakah ini orang pilihan atau bukan, orang Kristen atau bukan. Mereka melakukannya kepada semua orang. Yang ada di dalam pikiran mereka itu adalah mereka berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ternyata orang-orang yang kepadanya mereka berbuat baik ini adalah orang-orang pilihan gitu. Orang-orang yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada salah satu ayat yang paling sulit ya saya. Di dalam Alkitab hampir nggak pernah ada istilah seperti ini, tapi muncul di dalam Amsal 19 ayat 17 ya. Kita baca bagian ini ya saudara. Ini bagian yang saya percaya saudara juga nggak asing. Amsal. Kita membaca Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat ini harus dimengerti secara asimetris ya. Saudara jangan mengerti ayat ini terus kemudian saudara benar-benar berasa invest itu ya. Katanya Alkitab, thus said the word of God ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah itu invest ya. Nanti Tuhan akan membalas perbuatannya. Sekali lagi ya saudara mesti membaca ayat ini dari terang Matius 25 juga. Orang-orang ini nggak ada loh yang pikir kayak begini, nggak ada gitu. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah dari sisinya Tuhan ya. Tuhan itu seperti dipiutangi dan bahwa Tuhan pasti akan membalas perbuatannya. Tapi dari sisi saudara dan saya ya, kita bukan menghayati kita sebagai yang memiutangi Tuhan ya. Itu urusannya Tuhan gitu. Urusannya saudara dan saya adalah membaca Matius 25 itu ya. Gak sadar bahwa sedang memiutangi Tuhan gitu. Gak ingat dengan jasa saudara, gak ingat dengan perbuatan baik saudara. Kapan ya? Yaitu ya, kalimatnya kan itu saya kalau sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Mereka terkejut, mereka tanya Tuhan, kapan kami melakukan itu semua gitu. Bila mana kami melakukan itu semua ya. Nah inilah saya, ini kerohaniannya ini sebetulnya melanjutkan spiritualitas ketersembunyian ya. Yang saudara pernah kita pernah
merenungkan bersama-sama ya di dalam khotbah di bukit ya. Waktu kamu berdoa ya, kamu berdoa itu hidden di ruangan yang terkunci yang dilihat oleh Bapamu yang di sorga. Waktu kamu puasa ya, kamu juga puasa di dalam ketersembunyian. Waktu kamu memberi sedekah ya, kamu memberi juga di dalam ketersembunyian. Bahkan tanganmu yang satunya jangan melihat apa yang dilakukan oleh tanganmu yang lain. Bahkan kita sendiri nggak boleh ingat gitu maksudnya. Nggak conscious. Ya ini ya, ini sangat-sangat apa itu mengafirmasi ya spiritualitas khotbah di bukit itu ya. Betul loh saya, ini adalah orang yang memberi yang tangan yang satunya nggak ingat gitu. Karena mereka tanya, kapan ya? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, memberi engkau pakaian dan sebagainya. Bila mana? Kapan itu? Mereka nggak ada rekod ya, nggak ada catatan gitu, nggak ada catatan perbuatan baik mereka, nggak ada. Karena itu sudah menjadi natur mereka. Natur berbelas kasihan, natur melayani, ya, natur menolong orang lain, ya, nggak ada self consciousness, nggak ada gitu, nggak ada kesadaran bahwa saya sedang atau telah atau mungkin akan menjadi orang yang berbuat baik, nggak ada sih, itu sudah menjadi natur mereka gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan juga nggak terlalu menarik sepertinya untuk mereka diceritakan gitu ya, menceritakan nggak terlalu menarik. Sama seperti saudara punya dua tangan, itu kan natur saudara ya. Saya assume di sini nggak ada yang cacat yang tangannya satu gitu, atau yang mendengar. Saudara kan nggak cerita-cerita kepada, tangan saya dua loh gitu maksudnya. Besok saudara ngomong, tangan saya masih dua gitu ya, sambil sombong gitu ya. Ini kan sakit ya, sakit gitu. Orang sakit itu. Kenapa? Ya karena memang punya dua tangan kan ya your nature kan memang gitu kan, kita punya semua nature, ini kan biasa ya, orang punya dua tangan itu biasa, orang pilihan berbuat baik itu biasa-biasa saja sudah. Apa nih yang mau diceritakan ya? Kan ini sesuatu yang normal, sesuatu yang sehat, masa kita menceritakan saya sehat. Memang lu biasanya sakit atau apa sih sebetulnya gitu, atau orang lain di sekelilingmu sakit semua, sampai lu mesti boasting bahwa lu sehat, itu misalnya, atau apa sih sebetulnya ini? Ini spiritualitas apa sih? Spiritualitas yang nggak mengerti visi ekskatologis. Sekali lagi ya, saya orang-orang ini adalah orang-orang yang berbuat baik karena dari natur mereka memang suka berbuat baik. Gitu. Hopefully ya, saya ini kita bertumbuh ke arah sana gitu. Seperti Kristus sendiri juga melakukannya di dalam kehidupannya bagi saudara dan saya. Hari ini kita perjamuan kudus ya. Mungkin saudara pikir ini agak nggak nyambung sama cerita perjamuan. Oh ini sangat nyambung saya dengan perjamuan kudus. Tidak malah apa ini nyambung saya. Karena sebelum kita melakukan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil ini ya, Tuhan sudah melakukannya kepada saudara dan saya yang juga adalah orang-orang kecil. Gitu. Makanya tadi kita bilang saya ini adalah good deeds dari insignifikan kepada insignifikan yang lain gitu. Tapi begitu saudara mengerti saudara sebagai yang lumayan signifikan, yang di atas, lalu berbuat good deeds kepada yang insignifikan, langsung nggak nyambung saya dengan perjamuan kudus. Gitu. Langsung nggak nyambung dengan liturgi perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini Tuhan yang ada di atas mengingat saudara dan saya yang ada di bawah. Tuhan turun ya, yang ada di atas turun menjumpai saudara dan saya yang ada di bawah. Ini namanya solidaritas. Saudara bukan dijamu karena saudara adalah orang-orang surga. Saudara bukan dijamu karena saudara adalah heavenly beings, bukan. Tapi Tuhan turun menghampiri kita. Ya. Kita yang hina ini dihampiri oleh Tuhan. Dan orang yang hina, yang tahu bahwa dia adalah orang hina, dihampiri oleh Tuhan. Dia akan menghampiri orang hina yang lain. Tanpa merasa dirinya lebih mulia, tanpa merasa dirinya lebih di atas dan sebagainya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian yang sehat seperti ini. Saya membaca ayat yang ke-45 dan ke-46. Maka ia, Tuhan, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami baca di dalam cerita pengharapan eskatologis ini, dan kami berharap supaya Tuhan menghidupkannya di dalam diri kami. Kami tidak dilewati oleh Tuhan, tapi ada belas kasihan Tuhan kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang mengalami apa yang dinyatakan, yang disingkapkan di dalam visi eskatologis ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami berdoa, kami bersyukur juga untuk perjamuan kudus yang sebentar lagi kami akan berbagian di dalamnya. Kami mohon supaya Tuhan yang melayakkan kami, orang-orang yang hina ini, sekali lagi untuk bisa berbagian di dalam meja kudus Tuhan, memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.